Jadi anti-aging medicine ini merupakan satu konsep yang baru di dunia kedokteran. Dimana kalau misalnya zaman dulu dokter itu kan pasti berfokusnya cuman ke ngobatin pasien. Jadi pasien sakit dulu, baru datang ke dokter. Dokter suntik. Nah, jadi sebenarnya basically itu adalah kulit itu sebenarnya adalah cerminan dari apa yang kita konsumsi gitu ya. Jadi salah satunya adalah balik lagi ke healthy lifestyle yang udah sering kita bicarakan juga ya pastinya di sini ya. Gimana caranya? Yang tadi saya bilang kita harus menggunakan sunscreen sebagai satu perlindungan yang utama yang tidak boleh lupa dan wajib hukumnya. Kalau sinar matahari yang bagus tuh jam berapa, Dok? Hai kawan Makjus, selamat datang di Kedai Makjus. Memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Kembali lagi dengan saya Kak Jess dan Pak Depo. Iya, betul banget. Jess, Iya, kamu gimana? tuh tambah lama tambah cantik nih. Ponakanku Ki Ayu tenang. Pasti, karena di sini ada Dokter Samuel Stemi, dokter anti-aging. Apa itu anti-aging nih? Nah, makanya langsung kenalan sendiri sama Dokter Samuel Stemi. Waduh, iya, silakan perkenalkan diri nih. Oke. Pak Samuel. Halo semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Nama saya. Halo semuanya. Dokter Samuel. Nama saya Dokter Samuel Stemi, boleh dipanggil dengan panggilan Dokter Sam. Ya, panggilan akrabnya ya. Iya. Dan saya adalah dokter yang mempelajari tentang anti-aging medicine. Apa sih itu, Dok? Anti-aging. Jadi anti-aging medicine ini merupakan satu konsep yang baru di dunia kedokteran. Dimana kalau misalnya zaman dulu dokter itu kan pasti berfokusnya cuman ke ngobatin pasien. Jadi pasien sakit dulu, baru datang ke dokter. Dokter suntik. Nah, suntik zaman dulu ya sering cespleng biasanya kalau habis suntik ya. Ini ada aging lagi. Jus. Nah, jadi anti-aging medicine ini adalah satu konsep di dalam ilmu kedokteran bahwa sebetulnya proses penuaan nih atau aging proses itu sebetulnya adalah sebuah proses yang bisa dihambat, diperlambat, dan sebetulnya dikembalikan seperti pada saat usia masih muda dan masih dalam kondisi sehat. Wah, pas Bapak Depo, pas. Ya makanya. Itu memperlambat penuaan. Terus tadi mengembalikan seperti kita masih usia yang lebih muda dan kondisinya sehat. Tapi kita di sini juga kedatangan survivor struker muda dengan kakak siapa? Nama saya Alivia Vanessa. Siapa namanya? Alivia Vanessa. Usianya 24 tahun. 24 tahun. Masih muda ya. Masih muda. Ya, Alicia boleh tahu nggak? Padi tahu nggak apa namanya? Kapan sih kenanya atau kenapa masih muda sekali? Mulanya pada tahun 2019 ya, karena coba yang kiri ya. Iya, yang kiri. Bisa angkat gitu. Bisa. Nah, tepuk tangan dong. Pokoknya harus tetap ceria. Semangat tuh. Wah, seneng dah. Nah, tuh langsung pipitnya dua kayak padinya ya. Waduh. Tapi sebetulnya gini, kita nggak mau nanya-nanya tentang sakitnya, kita nggak mau nanya-nanya tentang proses ininya. Tapi kita lihat, ya kan, kakak Alifa ini meskipun sakit tapi tetap harus seger, penampilan tetap terjaga juga. Betul. Tetap cantik karena kan ini berarti Gen Z ini Depur gitu. Ya, jadi Pak Depur aja yang gini aja masih mau. Iya, makanya pengen awet muda kan? Pengennya kan yang masih muda. Masih muda. Waduh. Nanti aku itu berilmu sama. Nah makanya Pak gitu. Dokter. Kadang gini banyak banget nih Dokter Sam ya, teman-teman kawan Makjus yang ada di sini udah kena stroke. Nah tapi jadi kucel, iya tuh yang ngomong. Maksudnya kadang sebetulnya waktu dulu sebelum kena tuh wah hebring banget gitu loh, seger. Begitu kena langsung berubah. Buyar, merasa ya udah nggak dandan lagi, nggak ini lagi. Padahal aging itu tetap harus dijaga ya dok ya. Iya, kita harus perlambat ya supaya nggak semakin cepat nanti jadi tuanya. Tuh. Iya, apalagi kan langsung banyak pikiran loh tadi. Iya, jadi cepet tua gitu. Sebetulnya proses
aging itu seperti apa sih dok? Kan banyak nih di luaran sana nih suntik-suntik tuh kalau udah pada ada kerutan-kerutan. Sebetulnya apakah itu harus dilakukan pada saat udah ada muncul kerutan atau sebelum? Nah karena apa? Dokter Sam ini punya Sam and Olive Clinic juga, klinik beauty gitu ya dok ya. Boleh tuh. Iya dong. Di mana kliniknya nanti Pak De bisa mampir? Iya boleh dong. Di mana Pak? Di Bogor kliniknya, di Jalan Pajajaran. Ada yang dari Bogor kayaknya ya? Iya, ya? ada tuh. Nah, itu boleh dong dok sharing sama teman-teman struktur yang ada di sini supaya mereka nih tetap meskipun struktur pengen kinclong, glowing gitu kan. Oke. Nah, jadi sebenarnya basically itu adalah kulit itu sebenarnya adalah cerminan dari apa yang kita konsumsi gitu ya. Jadi salah satunya adalah balik lagi ke healthy lifestyle yang udah sering kita bicarakan juga ya pastinya di sini ya. Jadi dari faktor apa? Makanan misalnya. Makanan pastinya kita harus cukup buah-buahan, sayur-sayuran. Iya. Dimana di situ ada yang paling simpel ya vitamin C misalnya. Vitamin C itu adalah satu antioksidan yang bisa melawan pengaruh radikal bebas, terutama di kulit kita. Sebagai contoh aja, kita kan setiap hari, misalnya kalau para strokers mungkin rajin jogging gitu atau jalan pagi gitu ya misalnya. Nah pada saat jalan itu kan ada paparan dari sinar matahari. Di satu sisi betul sekali kita butuh untuk pembentukan vitamin D. Tapi di sisi lain yang kita perlu tahu juga, sinar matahari itu mempunyai UVA dan UVB. Yang kemudian bisa menyebabkan efek-efek penuaan atau aging pada kulit. Misalnya apa? Kalau kita terkena sinar matahari tanpa perlindungan sunscreen, biasanya jaringan ikat kolagen yang rapat-rapat karena kena sinar matahari, jaringannya ini jadi longgar. Nah kalau longgar itu berarti mulai terjadi kerut-kerut halus atau mulai turun. Tidak seelastis waktu masih muda. Coba pegang pipinya masing-masing. Jadi gimana caranya? Yang tadi saya bilang kita harus menggunakan sunscreen sebagai satu perlindungan yang utama yang tidak boleh lupa dan wajib hukumnya. Ada mantuk-mantuk. Aduh, kayaknya nanti bertanya ini. Menarik nih. Nah, efek aging tadi tuh selain bikin longgar ya kan, jadi lebih cepat turun, jadi mulai keriput. Lainnya apa? Flek di kulit. Benar. Jadi dengan adanya UVB itu menyebabkan si flek-flek itu muncul. Nah jadi sarannya harus menggunakan sunscreen. Itu nggak cuma yang lanjut usia aja, tapi sejak anak-anak atau remaja ya juga harus sudah menggunakan sunscreen. Oke, emang penting banget. Kadang itu diabaikan ya dok ya. Iya. Jadi kalau sinar matahari yang bagus tuh jam berapa dok? Kalau untuk kita olahraga. Ini sebenarnya masih banyak perdebatan dan pro kontra ya sebetulnya. Tapi bagusnya sih di bawah jam 10. Di bawah jam 10. Jadi belum terlalu panas, tapi udah dapat manfaat untuk pembentukan vitamin D-nya. Wah, kalau Pak De pun malah jam 12 yang main sekolah. Bisa langsung kosong malahan. Enggak, dia kepengen eksotis. Ten. Tapi kita tanya dulu nih ya sama salah satu kawan Mak Jus kita, meskipun struktur tapi tetap semangat. Nah, ini semangat iya, meskipun anak muda ini yang akan menginspirasi juga teman-teman yang lainnya. Nah, gimana cara menyemangati diri sendiri gitu Kak? Supaya pastinya butuh afirmasi juga ya untuk diri sendiri ya. Terus saya lihat juga banyak teman-teman yang latihan semangat terus akhirnya terinspirasi juga. Ayo semangat, saya pasti bisa, saya pasti sembuh. Iya, termotivasi dilihat dari grup teman share gitu. Begini saya pasti bisa. Sebetulnya secara mentally juga ya dok, kan masih muda gitu, masih waktunya bermain, waktunya jalan-jalan hangout. Nah ini ada kaitannya juga nih sama anti aging sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini bagus banget ya, bisa afirmasi diri sendiri yang positif, yang baik-baik gitu kan, dan meyakini
bahwa pasti bisa. Itu kan mental health gitu ya. Iya, Nah, kalau misalnya kita down atau kita jadi banyak pikiran, jadi stres, secara medikal itu apa efeknya? Terjadilah produksi hormon kortisol atau hormon stres yang berlebihan. Nah, si hormon kortisol atau hormon stres ini itu ada beberapa penelitian juga yang menyebutkan dia bisa mengganggu aliran darah juga. Nah, jadi buat para strokers yang memang sudah mengalami kan gangguan pembuluh darah nih, gitu Iya, ini kita masalahin jangan pembuluh sampai darah. stres. Jadi mungkin kalau kita menghindari stres 100% ya sulit Iya, ya, gitu pasti ada aja. Iya. Tapi lebih ke memanage stresnya, dan ini bagus banget tadi afirmasi positif dan pentingnya hidup dalam komunitas nih kayak gini. Ini. Jadi saling menyemangati gitu. Memotivasi. Supaya kortisolnya nggak jadi naik, dia turun lagi, Harus jadi ada pembuluh darahnya teman, aman. betul. Punya teman yang saling menyemangati, benar. Gastro Iya, jangan sampai yang jauh-jauh. Jangan. Iya, jauh struknya. Makanya di kedai mak jus sering banyak jogetnya. Makanya ya kan? Asik ya. Haus banget Pak Ade nih. Oh iya. Aduh, ini Ya biasa ampun, mohon maaf lupa kadang ya ada tamu dianggurin. Iya, aduh. Iya. Ayo, Kita mana panggil nih? dulu dong sama-sama. Maju. Maju. Mana aja yang jogetnya mana? Ay, Iya. Lagi asik ya. aduh. Nah, Terima kasih. iya. Lupa. Nah, ini bukan maju. Oh, saya. Iya, Siapa ini? ini teh jus. Panggil dulu sama-sama dong. Teh jus. Nah, teh jus kata-katanya hari ini dong. Kata-kata Teh Jus. Boleh dong. Oke, Teh Jus. Sabar memang sulit karena hadiahnya surga. Ah, Coba kalau gampang hadiahnya apa tuh? Paling piring cantik. Iya. Oke. Gara-gara gue yang Pak Ade Jaya, minum dulu. Silakan lo minum dulu. Minum dulu. Penonton jangan ngiri ya. Iya, tenang. Ada nanti Pak Jus buatin, maklum. Nah, cuma gini nih Depur nih, ada yang mau nanya nih. Kalau yang ini versi Gen Z-nya. Nah, Oh, ini iya. versi lansianya. Iya. Ini bukan Gen Z nih, Gen O ya. Kok Gen O sih? Orang tua. Oh, gitu. Iya, silakan. Gen O. Iya, silakan ada. Tapi nggak Gen O itu masih muda kok. Oh, iya. coba Masih di bawah makasih. Pak Ade kayaknya. Masih 35 kayaknya. Widih. Matur nuwun. Waduh. Ini masih kencang, mungkin rajin pakai sunscreen kan? Iya. 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 Selamat siang atau selamat pagi Dokter Sam. Iya. Selamat bertemu dengan dokter yang selalu senyum semuanya. Dan muda. Iya. Apalagi ketemu kita tambah muda lagi. Tambah muda. Dokter, mungkin yang saya mau tanyakan, ini kan anti aging tidak hanya untuk wanita, tetapi pria pun harus. Benar nggak dokter? Betul. Ini mewakili siapa ini? Ya, kita mewakili dua-duanya. Karena Iya. ini kan sekarang zaman yang sudah berubah. Tidak hanya perempuan aja yang cantik, tetapi laki-lakinya harus juga cakep. Nah, pertanyaan saya kan, ini sunscreen untuk laki-laki dan wanita sama enggak? Nah, umur berapa sih kita harus merawat? Karena ini para stroker kan juga pengen kinclong, Nah, baik laki maupun wanita pengen kinclong. Iya. Walaupun sakit, Iya. kita tunjukkan bahwa kita nggak sakit. Penampilan Kita harus semangat karena penampilan itu menunjukkan bahwa kita adalah semangat untuk sehat. Nah, itu anti aging apa yang mungkin bisa mengganggu kesehatan stroker, atau misalnya kita makan obat apa atau pakai sunscreen apa sehingga kesehatan stroker juga akan terganggu. Mungkin dokter bisa jelaskan kepada kita semua bahwa oh, cocoknya pakai ini loh, cocoknya anak kan ada vitamin, ada buah, ada sayur, ada
makanan karbo lainnya atau apa lemaknya. Yang mana yang nggak boleh, yang mana yang boleh, sehingga tetap bugar, tetap sehat, tetap menjemput. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Sudah lengkap pertanyaannya. Iya. Oke, Silakan dok. jadi yang pertama ya, mengenai sunscreen untuk pria atau wanita ada bedanya atau Sama. enggak? Iya. Nah, sebetulnya kalau saya tidak istilahnya membagi-bagi menjadi wanita dan pria, tapi lebih ke jenis kulit dari masing-masing individu. Jadi bisa saja ada pria yang kulitnya memang berminyak misalnya, atau ada juga pria yang ternyata kulitnya kering. Nah, tentu nanti kebutuhannya akan berbeda. Iya. Begitu. Nah, begitu pun di wanita sendiri. Ada yang mungkin kering nih kulitnya. Berarti kalau kering dia lebih butuh yang ada pelembabnya misalnya. Kalau untuk lebih simpelnya, kadang satu krim itu ada sunscreen yang sudah termasuk ada pelembabnya misalnya. Itu ada juga gitu. Kalau misalnya memang dia berminyak, justru harus menghindari SPF yang terlalu tinggi. Jadi kan SPF itu sun protection factor, itu adalah lamanya si sunscreen itu bisa melindungi kulit kita. Nah, semakin tinggi SPF-nya, semakin lama dia bisa melindungi kulit kita, semakin berminyak biasanya dia. Jadi kalau misalnya SPF-nya saya sarankan, kalau misalnya yang kulitnya berminyak, itu di SPF yang 30 saja atau di bawahnya. Kalau untuk aktivitas indoor, itu boleh SPF 15 misalnya. Tapi kalau kita masih kadang ada indoor atau ada outdoor, idealnya di SPF 30. Nah, SPF 30 itu cukup aman untuk kulit berminyak karena tidak terlalu lengket, tidak terlalu berminyak. Jadi dia nyaman dan juga tidak menghambat produksi minyak untuk keluar. Karena kalau misalnya terlalu tinggi nih pakai SPF-nya berminyak pakai SPF 50 misalnya. Otomatis makin mengkilap mukanya, ya, dan juga lengket, dan kadang-kadang menghalangi produksi minyak jadi berkomedo, nanti muncul masalah baru lagi. Nah gitu, yang komo itu kayaknya pengalaman. Jadi balik lagi saran saya. Ini komo. Komodo. Apa tadi? Komedo. Itu tak pikir komo itu yang lalu. Iya. Nah, jadi balik lagi kita harus melihat bukan pria wanitanya, tapi lebih ke jenis kulitnya apa. Apakah normal, kering, atau berminyak atau sensitif. Nah, kalau Pak De kan kulitnya berminyak. Ponakanku apa nih? Lah, belum tahu kalau belum dicek ya dok Oh, ya. harus dicek. Jangan suka judging sendiri. Kalau itu Berminyak. berminyak karena apa? Makan gorengannya sampai Nah, kemana-mana ya. berkaitan tadi pertanyaan kedua nih tentang makanan apa mungkin ya itu sebaiknya dihindari. Betul. Nah, jadi makanan-makanan yang perlu kita hindari adalah apalagi untuk para strokers Iya. ya, makanan-makanan yang menyebabkan peradangan atau inflamasi. Inflamasi. Ini Pak De jadi bingung nih apa lagi? Nah, Apa itu inflamasi? inflamasi itu peradangan pada tubuh kita. Jadi kalau peradangan, kalau kita bisa lihat contohnya kemerahan, bengkak, suhunya naik, misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau untuk makanan-makanan untuk para strokers sebaiknya jangan yang menyebabkan peradangan lagi di dalam tubuh. Nah, idealnya apa? Menghindari goreng-gorengan yang berminyak, Gorengan yang berminyak. terlalu manis atau gulanya tinggi. Ini nggak cuma makanan, minuman banyak gula-gula terselubung ya kan? Di minuman-minuman yang kemasan itu kebanyakan tinggi gula. Nah, itu harus dihindari pastinya. Jadi juga apa namanya untuk Iya. kita bisa awet muda lah istilahnya. Iya. Nah itu gara-gara makan gorengan. Ini kebanyakan di teman-teman stroke. Kenapa suka apa? Kenapa bisa kena stroke? Saya dulu senang makan gorengan. Gitu. Tiap hari makan gorengan. Iya, karena Kalau kan- gitu udah kena stroke, udah gitu juga bisa bikin tua. Iya, bisa bikin tuir gitu. Selain itu transfat juga. Dari apa tuh? Transfat dari margarin, produk-produk olahan susu. Nah, itu kadang transfatnya juga tinggi. Nah, itu Kalau juga kamu harus tuh suka ngirim-ngirim ke Pak De dihindari. itu Ya, makanan. bisa. Udah bisa gak usah ngirim yang itu. Oh, ya wis kebeneran ya, nggak usah ngirim. Gua yang enak lu. Iya. Waduh. Kirimnya singkong rebus. Nah, ini kesukaan Pak De. Lebih bakso. Asik. Iya, tapi kalau dikirimin gitu aja protes. Orang dikirimin ubi katanya,
Lah murah beli sendiri juga bisa, ngirimin yang mahal dong. Nah itu Depur itu biasa. Ya, nah tapi sih memang Depur katanya apa yang masuk ke dalam perut kita ini memang akan terpancar tuh dari kulit kita juga ya dok ya. Betul. Nutrisi yang masuk itu terpancar dari mata kita juga gitu. Terpancar dari matanya. Aduh. Ini mah beda ya kalau Depur ngomong itu beda. Dari mata turun ke turun ke kantong. Iya, tapi biar lebih kinclong lagi sebetulnya para stroker juga masih boleh kan melakukan perawatan kayak facial gitu Depur kayak. Betul banget. Nah itu bisa. Nah, tapi kalau kita bilang nih facial, kadang kita kan mikirnya aduh budgetnya harus berapa nih gitu kan. Yang paling berpengaruh adalah kerajinan kita masing-masing di rumah untuk melakukan pembersihan wajah secara mandiri. Itu sudah 70% dari keberhasilan kalau kita melakukan treatment. Itu 70%-nya saat kita melakukan perawatan sendiri. Nah mungkin sekitar 30%-nya untuk hasil yang lebih maksimal lagi di klinik misalnya gitu. Jadi Depur, teman-teman stroker lainnya juga harus rajin cuci bersihin muka. Apalagi sekarang kan lagi digaungkan banget tuh kemarin di media ya. Kalau indeks pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya ternyata tercemar udaranya kotor gitu kan. Malah tuh kemarin ada ya di Instagram yang kasih video. Dia kan kebetulan tinggal di satu apartemen tuh. Udah gitu di balkonnya itu ada meja kaca. Nah, pas dia mau pergi kerja, dia coba lap tuh meja kacanya sampai bersih gitu kan, pakai tisu alkohol. Udah bersih nih gitu kan. Udah gitu dia pergi nih kerja. Begitu dia balik lagi, dia cek lagi, dia lap lagi, ternyata hitam banget. Apalagi kulit kita ini. Itu dia. Jadi memang kita harus rajin membersihkan kulit ya. Biasa step-stepnya apa? Cuci muka aja sebetulnya kurang cukup. Gitu. Step yang pertama itu idealnya menggunakan yang namanya pembersih milk cleanser. Pesan. Milk cleanser. Pesen ya. Waduh, biar Pak De menjaga ini. Kalau Pak De sih emang sukanya begitu. Iya dok, cek kulit sebelahnya dong. Oke, nah kita coba kita coba lihat ya, kita coba analisa. Cuma kalau saya di klinik biasanya ada alat tertentu yang kita bisa lihat ya. Oke, nah kalau ini kita lihat yang pertama kulitnya agak kusam sih sejujurnya. Maaf ya. Sama di area-area sini ada pigmentasi sama keratosis ya. Jadi keratosis itu kayak pigmentasi yang agak naik-naik gitu ya. Kemudian di daerah sini ada kayak bekas jerawat ya. Mungkin ada satu titik ya bekas jerawat. Jadi agak menghitam atau agak gelap gitu ya. Sama komedo di daerah hidung. Karena memang biasa di daerah T ini kan dia kan produksi minyaknya memang lebih banyak ya. Jadi komedo daerah hidung, daerah dahi sih sedikit-sedikit. Nah jadi sarannya ini tipsnya adalah pembersihan mukanya. Pertama stepnya milk cleanser. Jadi milk cleanser itu digunakan pada saat wajah itu kering. Jadi kan ini masih kering nih. Jadi kalau pas pulang ke rumah misalnya jangan langsung cuci muka. Gitu. Mukanya berminyak, campur kotoran dan debu. Pakai air. Airnya cuma numpang lewat, minyaknya masih nempel. Kayak kalau kita nyuci wajan abis goreng misalnya. Airnya di situ minyaknya ya gitu. Jadi yang nomor satu adalah milk cleanser atau oil cleanser. Nah, banyak yang nanya, "Loh, kok kenapa muka berminyak tambah oil lagi?" gitu ya. Tapi sebetulnya si oil itulah yang bisa mengikat minyak di kulit yang sudah bercampur kotoran, diangkat pakai kapas. Nanti dari kapas itu pun kita bisa lihat betapa kotornya biasanya kulit kita tuh kelihatan. Kamu jangan minta dokter ngecekin kulit Pak De. Ini komodonya banyak ini. Komodo apa komedo mau? Komedo. Aduh.
Nah, jadi cleanser dulu. Abis itu pakai sabun cuci muka. Iya. Sabun cuci muka biasanya suka pakainya buru-buru. Iya. Kosong, berbusa, langsung siram air. Oh, nah. Mubazir nanti judulnya kalau kayak gitu. Jadi biasanya di sabun cuci muka itu ada bahan aktifnya. Nah, bahan aktif ini memerlukan waktu untuk bisa bekerja, membuka pori ataupun meresap ke bawah permukaan kulit. Jadi harus dibiarkan dulu kurang lebih 1-2 menit. Baru dibilas satu lagu. Iya, siap, Gitu siap. ya. Nggak apa-apa. Setelah itu pakai sabun cuci muka udah, kemudian kan dikeringin biasanya dibilas pakai air terus dikeringkan, kemudian pakai skin toner namanya. Ada lagi skin Skin toner. toner. Iya, Skin toner tuh ingat kalau toner itu yang buat tinta itu. Buat tinta. Tinta nantinya malah nih. Toner. Bukan. Bukan. Nah, jadi toner, skin toner. Jadi habis pakai mic cleanser, sabun diangkat pakai kapas, Iya. pakai sabun cuci muka dibilas air, kemudian kapas dikasih toner, kemudian ditarik ke arah atas. Nah, ini juga kebiasaannya mungkin buat ibu-ibu terutama yang sering bersihin muka, jangan bersihin muka tariknya ke bawah. Lama-lama makin turun. Jangan. Karena kan itu diulang tiap hari, Iya, sehari iya, bisa iya. 2 kali bersihin muka. Ditarik ke bawah lama-lama makin longsor. Jadi biar kenceng. Ke atas. Sebagai ke atas. Aduh. Gitu. Siap. Iya, itu 3 step pembersihan. Mic cleanser, sabun cuci muka, toner. Nah, setelah itu baru misalnya serum ataupun krim disesuaikan sama kebutuhan. Contohnya misalnya kita tinggal di Jakarta, banyak radikal bebas karena polusi udara, pencemaran. Serum vitamin C misalnya itu bisa dipakai gitu. Atau misalnya kulitnya terlalu kering. Nah, biasa kalau misalnya usia lanjut itu kan apalagi sudah menopause misalnya, itu kan kulit kadang jadi kering. Nah, itu mungkin butuh serum yang punya pelembab. Contohnya apa? Centella asiatica atau misalnya hyaluronic acid. Nah, itu bisa dipakai juga. Jadi tergantung kebutuhan kulit setelahnya. Tapi pembersihannya tetap harus rajin dan betul-betul dilakukan dengan baik. Ilmunya banyak banget nih hari ini nih, ya Ini kan? sampai baru kali ini Pak De lihat tuh teh jus melirik. Udah deh. Karena Pak dokternya kinclong ya. Sampai melirik begini nih. Nanti berarti kita bisa temenin Alivia mampir ke kliniknya dokter Sam aja ya. Udah tahu alamat di mana dokter? Nah, alamatnya di Bogor di Jalan Pajajaran. Iya. Iya dekat-dekat. Boleh Iya, Iya, boleh. kita facial, kita angkat komedonya. Terus ada satu lagi chemical peeling buat mencerahkan dan mengangkat sel-sel kulit. Aduh. Siap, biar Mari kita berbondong-bondong. Aduh. Biar deh. Depur buat Alivia. Pak De nggak kasih? Dia juga mau. Mau dong. Nanti bareng kita bareng. Boleh, karena kan gak cuma buat perempuan ya. Kayak tadi yang ibu juga udah tahu, pria dan wanita zaman sekarang memang harus menjaga kesehatan dan kebersihan kulitnya. Betul banget. Jadi nanti Alivia bisa semakin percaya diri. Padinya? Ya iya, ini mah udah over pede sih. Belum cakep aja udah pede banget. Apalagi kalau tambah kinclong ya. Aduh, yang ngantri 10. Nah ini aja ngantri udah 5 ya. Kalah dong saya. Iya tuh, gimana sih? Gitu ya Alivia. Dan mungkin Alivia bisa kasih inspirasi buat teman-teman di luar sana yang anak-anak muda juga nih. Jangan sampai juga terkena gitu kan. Nah, itu boleh deh di-share gitu. Iya. Mungkin pola makan juga ya. Itu mempengaruhi juga ya. Pola makan, terus tidur juga. Benar. Kurang teratur ya. Terus suka begadang gitu. Oh, nah banyak ini- banget. Iya, memang aging itu ya penuaan dini juga memang termasuk faktor-faktor itu ya. Iya, begadang juga betul bisa menyebabkan penuaan dini juga. Waduh, terima kasih loh. Siap Asik deh. banget, Aduh. lengkap nih. Hari ini jangan lupa ikuti episode Kedai Mak Jus berikutnya karena Betul. banyak yang seru-seruan lagi nih. Lebih Banyak menarik yang ya. kinclong lagi. Kinclong. Betul dong. Oke. Iya,
teman-teman yang mau join di WAG grupnya Kedai Mak Jus, nih ada. Iya betul, karena program Kedai Mak Jus adalah program CSR-nya Klinik Utama Budi Dharma bersama kawan-kawan stroker semua. Betul, ya. Dan jangan lupa ya, like, subscribe, dan share kepada teman-teman, kepada semuanya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ya, oke. Kedai Mak Jus, memotivasi, mengedukasi, juga